Selamat pagi para mahasiswa peserta daring ilmu ukur tanah. Ketemu kembali dengan ilmu ukur tanah. Kali ini materinya adalah perhitungan luas. Dalam ilmu teknik sipil dan terutama untuk ilmu ukur tanah, yang disebut sebagai luasan suatu wilayah itu adalah proyeksi suatu bidang yang diproyeksikan kepada bidang datar. Jadi misalnya ada sebuah bidang miring seperti ini, yaitu bidang miring A, B, C, D, ya, oke, yang dibatasi oleh ini bidangnya. Maka yang disebut luasannya itu adalah sebenarnya proyeksi bidang A, B, C, D ini terhadap bidang horizontal, yaitu menjadi A aksen, ya, A aksen, B aksen, C aksen dan C dan D. Untuk membayangkannya adalah misalnya seperti ini. Bila ada suatu bidang tanah berada di tebing yang punya kemiringan, maka yang disebut luasnya adalah bukan luas bidang yang miring itu, melainkan proyeksinya ke bidang horizontal atau bidang datar. Aplikasinya, misalkan kita membangun gedung atau bangunan di atasnya, maka lantainya selalu mendatar. Maka yang disebut luasnya itu ya yang diproyeksikan ke arah bidang mendatar itu. Nah, prinsip seperti ini nanti akan terus digunakan untuk materi slide-slide berikutnya, yaitu luasan yang arah bidang datar. Fakta kedua, jadi pengukuran luas bidang tanah ini selalu dibutuhkan untuk perencanaan bangunan apapun ya, baik untuk gedung atau bangunan bendung dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam hal kepemilikan lahan, maka luas ini juga menjadi penting. Jadi, untuk kepemilikan lahan, luasnya itu juga akan dihitung secara mendatar. Teknik perhitungan luas ini yang akan disampaikan dalam materi ini akan ada dua dari 3 metode yang ada, yaitu yang pertama adalah metode matematis, yang kedua adalah metode grafis, dan yang ketiga adalah metode mekanis. Nah, dalam hal ini nanti kita akan jelaskan yang metode matematis dan metode grafis. Yang metode matematis yaitu ada metode dengan teknik bila diketahui koordinat titik batasnya. Kemudian yang kedua adalah trapezoidal rule atau menggunakan pendekatan trapezoid. Sedangkan untuk metode grafis ada dua, yaitu dengan grafis berbentuk bujur sangkar, bantuan bujur sangkar, dan yang lain adalah bantuan segitiga. Yang metode mekanis ini ya, ini menggunakan alat yang namanya planimeter. Nah, tidak akan diterangkan di sini, tapi sudah bisa baca sendiri di daftar pusaka di buku ini. Intinya ini dengan menggunakan alatnya tersebut digunakan di gambar peta yang sudah ada, kemudian bisa langsung dicari berapa luasannya. Baik, untuk metode koordinat prinsipnya seperti ini. Misalkan kita mempunyai sebuah poligon tertutup dengan atau area poligon tertutup yang dibatasi oleh titik 1, 2, 3, dan 4, di mana koordinat titik 1, 2, dan 3, 4 itu sudah diketahui. Jadi koordinat titik 1 sudah diketahui, X-nya diketahui, Y-nya juga demikian dengan 2, titik 2, X diketahui, Y diketahui, dan seterusnya ya. Dengan mengetahui koordinat titik-titik batas luasan ini nanti akan bisa dihitung berapa luasan yang terdapat di dalam area tersebut. Intinya pada prinsipnya, bila kita menginginkan mencari luas 1, 2, 3, 4, sebenarnya
luas 1, 2, bidang yang dibatasi oleh titik 1, 2, dan 3 itu adalah luas poligon yang diarsir biru ini pertama, ditambah dengan luas poligon kedua yang diarsir biru ini, yaitu yang dibatasi titik 4, 3, C, dan D. Ini ditambah, jadi yang biru ini semua ditambah, dikurangi dengan luasan yang diarsir merah itu, yaitu 1, 2, B, dan A, dikurangi lagi dengan luasan yang diarsir merah kedua, yaitu bidang 2, 3, D, dan B. Nah, yang kita cari sebenarnya kan yang luasan biru ini kan, yang tersisa ini, yang dibatasi oleh 1, 2, 3, dan 4. Intinya seperti itu. Dengan pendekatan seperti itu, maka dapat dirumuskan bahwasanya AT, atau luas total dari yang diarsir biru ini, adalah sama dengan ini, seperti yang rumus di bawah ini. Jadi sebenarnya rumus ini dibangun dengan pendekatan yang tadi, yang trapesium biru ditambah yang biru kedua, kemudian dikurangi yang asjaran merah. Nah, sekarang sudah bisa menjadi perumusan seperti ini, tinggal dipakai saja. Dapat ditulis ulang. Nah, jadi kalau secara umum, luasannya adalah yang ini tadi. Jadi rumusnya untuk mencari luasan berdasarkan koordinat menggunakan rumus yang ini. Yang sebelah kanan ini, yang biru ini hanya untuk teknik untuk menghafalkan rumusnya. Sebenarnya urut-urutannya untuk rumus-rumusnya. Jadi X1 kalikan Y2 kan gitu ya, dikurangi dengan Y1 dikalikan X2 dan seterusnya. Untuk mempermudah pemahaman rumus. Jadi yang ini tadi caranya kalau mencari luas dengan koordinat yang sudah diketahui. Sedangkan metode trapezoidal rule, jadi metode trapezoidal rule ini biasa digunakan untuk daerah yang tidak teratur. Prinsip perhitungan metode ini mirip dengan metode koordinat dari segi bentuk yang diasumsikan, yaitu bentuk trapesium. Contoh, misalkan kita punya daerah yang di tepi pantai gitu ya, yang dibatasi oleh luasannya itu dibatasi oleh ini. Di tepi pantai, luasannya dibatasi oleh A, B, C, D. Jadi yang ingin diketahui luasannya adalah daerah yang berada di dalam lingkup ini, antara A, B, C, D ini. Dengan prinsip trapezoidal rule, maka kita bisa menggunakan membagi segmen-segmen luasan tersebut menjadi segmen pertama, segmen kedua, segmen ketiga, dan segmen keempat, di mana masing-masing segmen tersebut mempunyai luasan A1, A2, A3, dan A4. Nah, bagaimana cara menghitung luas totalnya? Luas totalnya adalah A1 ditambah A2 tambah A3 dan A4. Sedangkan masing-masing luasan segmen ini dianggap sebagai bentuk yang trapesium. Ya, bentuk yang trapesium. Kan trapesium kan sama dengan panjang H1 ditambah panjang H2 di rata-rata dibagi 2 kan? Di rata-rata dikalikan dengan L. Maka secara umum luas A1, A2, A3 sampai A4 bisa dihitung dengan cara ini, ya kan? 1 A2 luasnya totalnya tinggal dijumlah sama dengan A totalnya berapa. Sangat gampang saya kira ya. Rumus dasarnya adalah trapesium, tinggal nanti membagi segmennya saja. Kalau segmennya LL ini sama nanti bisa dibikinkan rumus yang lebih umum lagi, dibuat Excel atau dan seterusnya. Nah, bila bentuknya lebih kompleks, bentuk sisinya lebih kompleks antara A, B, C, D, dan E, maka untuk mendapatkan luasannya lebih detail, maka kita bisa dengan cara apa? L-nya ini yang diperkecil. L-nya yang diperkecil sehingga jumlah total segmennya tidak 4 lagi, tapi menjadi 9. Ini angkanya akan lebih teliti. Karena apa? Karena trapesium yang dibangun ini akan lebih mendekati dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan, yang dianggap sebagai garis lurus.
Dengan demikian hasilnya bisa lebih teliti hasil perhitungannya. Dan seterusnya bisa ditentukan sendiri luasannya, segmennya, panjang segmennya. Untuk metode grafis ya, untuk metode grafis ini adalah metode yang paling sederhana ya. Jadi misalkan saudara mempunyai luasan area yang tidak teratur seperti ada gambar ini ya. Jadi ini pengen diketahui berapa luas totalnya kan gitu ya. Berapa luas totalnya? Maka dicarikan sebuah milimeter ya, kertas milimeter yang ada di kalkir ya, di kertas kalkir atau di plastik, intinya yang tembus pandang sehingga bisa di overlaykan di atasnya bidang luas tersebut. Nah, ketika berada di luas di atas itu kita bisa hitung ya, berapa jumlah kotaknya ini kan, dihitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian termasuk juga yang di tepi-tepi ini juga dihitung. Ya, setengah atau seperempat. Kemudian dihitung dijumlah semua. Nah, ini berapa jadi ketemunya berapa milimeter persegi kan begitu ya, atau milimeter persegi. Nah, dengan mengalihkan ini dengan skala, karena gambar kan ada skalanya. Maka dari milimeter persegi ini luas aslinya kan bisa diketahui, dikalikan dengan skalanya berapa. Jadi dari milimeter persegi ternyata nanti dikalikan skala menjadi berapa? Kalau skalanya 1:100 berarti kan masing-masing dikalikan 100 dikalikan 100. Jadinya akhirnya menjadi dikalikan 10.000. Alhasil totalnya ini bisa diketahui jumlahnya berapa. Metode ini sangat sederhana tapi mungkin sisi kelemahannya kita harus teliti menghitung satu persatu agar tidak salah, terutama untuk yang daerah tepi. Yang daerah tepi kan mungkin antara 1/4 dengan setengah dengan 1/3 itu agak sulit, harus teliti satu persatu. Sebagai ringkasan adalah bahwasanya luasan suatu wilayah merupakan luasan yang diproyeksikan pada bidang horizontal atau bidang datar. Sehingga jarak juga antara dua titik tersebut yang dalam luasan tersebut juga merupakan jarak datar, bukan jarak miringnya. Sedangkan metode untuk mengukur luasan dapat memanfaatkan data koordinat, data jarak, atau menggunakan garis dan atau bidang bantu tertentu. Ini sebagai latihan, saudara bisa coba dihitung ya. Misalkan ada sebuah luasan yang dibatasi dengan bidang tidak tertentu seperti ini, nanti digunakan pendekatan luasan trapezoidal. Maka saudara bisa menghitung berapa A1-nya, berapa A2, dan A3, dan seterusnya. Coba ini digunakan sebagai latihan, ini juga sudah ada jawabannya, nanti tinggal dicocokkan. Apakah jawabannya sama dengan ini atau tidak ya, harusnya sama ya. Kalau sama ya nilainya nanti betul dari 100. Ya, ini jumlah totalnya begini. Untuk latihan metode koordinat juga saudara bisa gunakan coba ini angkanya. Nanti secara detail angkanya bisa di-download, dilihat di file PDF-nya ya, dilihat PDF-nya. Nanti luasannya jawabnya akan seperti ini. Sekian, terima kasih atas atensinya dan selamat belajar, semoga sukses.